Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita dengan TV TV pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita mencoba membicarakan kenapa rahasia orang-orang Jepang sangat sedikit yang gemuk. Sebelumnya bahwa kita ketahui bahwa kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan sehingga menyebabkan kita di Indonesia ini banyak yang gemuk. Pertama, kita suka makan makanan yang olahan atau berlabel. Kemudian bisa karena terlalu banyak tidur ataupun kurang tidur, ini menyebabkan penyebabnya juga. Kemudian makan berlebihan garam, kemudian makan banyak berlemak, kemudian minuman banyak soda, kemudian cara makan terlalu cepat sehingga tidak sempat dikunyah. Kemudian variasi makanan, kemudian juga makan dalam keadaan emosional. Ini merupakan penyebab-penyebab sehingga kita mudah gemuk. Sedangkan orang Jepang, hal-hal yang menyebabkan orang Jepang ini jarang yang gemuk. Malah angka obesitas di Jepang 3,5% dibandingkan dengan angka obesitas yang di dunia sekarang 33,7%, termasuk kita yang di Asia. Jadi apa penyebabnya? Yang pertama, karena orang Jepang suka jalan kaki. Mereka suka jalan kaki, jarang naik motor dan naik mobil. Ini kebiasaan inilah sehingga menyebabkan orang Jepang ini setiap hari berolahraga. Jadi bayangkan kalau satu hari bisa berjalan 10 sampai 20 kilo karena aktivitas mereka. Jadi olahraga yang terbaik karena menggerakkan kaki adalah menggerakkan otot terbesar di tubuh. Jadi kalau ototnya digerakkan terus, tentu tulangnya akan kuat, akan sehat, lemaknya akan turun sehingga berat badannya tidak ada yang gemuk, malah hampir memiliki berat badan yang ideal semua. Kemudian ada aturan anak-anak sekolah di sana tidak boleh membawa kendaraan. Diharuskan dengan membiasakan dengan membawa sepeda. Ini juga budaya yang diterapkan oleh mereka sehingga dari muda anak-anak ini sudah terbiasa dengan naik sepeda dan berjalan kaki. Kemudian di Jepang masih suka makan alami. Tidak memakai bumbu-bumbuan, malah sering makan makanan mentah dan jarang memakan makanan berminyak sehingga nutrisinya tetap terjaga karena makanannya memasaknya pun tidak terlalu lama. Jadi kebiasaan makan alami ini tanpa pakai bumbuan tentunya tidak mengundang selera makan yang berlebihan sehingga keseimbangan nutrisinya baik kalori, kemudian lemak, protein dan karbohidratnya tetap terjaga dengan sendirinya. Jadi kalau ada istilah dietnya low karbo, high fat, kemudian keto, kemudian paleo dan sebagainya, mereka sudah menjalankan karena menjadi tradisi kehidupan sehari-hari di Jepang. Kemudian juga kebiasaan mereka lebih suka makan ikan daripada daging. Jadi mengambil protein dari hewan-hewan yang hidupnya alami, hidup di laut, dibandingkan dengan produk-produk daging yang merupakan hasil peternakan. Ini mungkin ada kebaikannya karena semuanya serba alami sehingga pencernaan makanan juga lebih mudah karena daging putih ini lebih mudah dicernakan dibandingkan dengan daging merah dari sapi ataupun dari kambing. Kemudian berikutnya, mereka suka bawa bekal. Kalau ke kantor atau sekolah suka bawa bekal dalam porsi kecil, makanan alami sehingga tidak makan terlalu berlebihan. Berikutnya, mereka suka masak sendiri. Orang Jepang ini suka masak sendiri, menjaga budaya atau kebiasaan masak mereka tidak terpengaruh dengan budaya-budaya fast food sehingga kesehatan mereka tetap dijamin dengan tetap terjaga berat badannya.
Kemudian budaya makan ini terlihat dari angka konsumsi ikan di Jepang cukup tinggi, 86 kilo per kapita per tahun dibandingkan dengan Indonesia 40 kilo per kapita per tahun. Jadi lebih tinggi 2 kali lipat dibanding kita. Mereka memakan ikan dibandingkan dengan protein yang lain. Kemudian yang luar biasa ini juga di Jepang ada aturan pemerintah yang mengatur berat badan, di mana untuk orang lelaki lingkaran pinggangnya 33,5, untuk yang perempuan 35,4. Jadi apabila ada kelebihan berat badan, pertama mendapat teguran, kemudian malah mendapat sanksi. Kalau ada suatu instansi yang karyawannya melebihi berat badan, pimpinannya akan mendapat sanksi, malah diwajibkan untuk memberikan biaya untuk melakukan diet bagi karyawannya yang gemuk. Jadi pimpinannya menanggung biaya diet karyawan-karyawannya yang gemuk. Jadi aturan-aturan inilah yang menyebabkan fakta bahwa penduduk di Jepang adalah penduduk tersehat sekarang dengan angka obesitas yang cukup rendah. Bahwa kita ketahui obesitas ini adalah awal dari terjadinya penyakit-penyakit metabolik sindrom yang berhubungan dengan hipertensi, meningginya kadar kolesterol, kadar trigliserida, inflamasi darah yang menyebabkan gangguan-gangguan kardiovaskular, kemudian bisa menyebabkan diabetes mellitus, kemudian terus bisa mengganggu liver, fatty liver, malah bisa menyebabkan leaky gut, autoimun, dan gangguan ginjal dan sebagainya. Ini awal bahwa dari awal obesitas inilah penyebab-penyebab penyakit yang cukup banyak penderita sekarang. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh masyarakat Jepang, kita juga di Indonesia bisa meniru kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan dengan pertama memperbanyak gerak untuk memetabolis pembakaran tubuh kita, kemudian mengurangi makan karbo terutama karbo simpleks. Yang berikutnya adalah budaya makan makanan alami sehingga tidak menimbulkan nafsu makan yang berlebihan karena akibat ada penambahan penyedap, perasa, dan hal-hal yang sifatnya merangsang kita untuk makan lebih banyak. Masa demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita pelajari sehingga kita akan juga bisa mengikuti jejak mereka sehingga bisa sehat walafiat sampai umur lanjut. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.